Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas, ketemu lagi dalam program Community Talk bersama saya Al-Ahyar Siregar dan rekan saya Indah Medina Syukri. Kali ini kita kedatangan dari teman-teman FOSE. Untuk itu kita langsung aja kenalan dengan teman-teman kita dari FOSE. Silahkan Bang, perkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Putra. Saya sekarang sebagai Demis FOSE Sumbagut. Demisioner FOSE Sumbagut. Saya Muhammad Azmi Auludin. Alhamdulillah pada periode ini diamanahkan menjadi koordinator regional FOSE Sumbagut. Oh iya, dan nama saya Hidayah Fadli. Saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Regional 1 FOSE Sumbagut. Kita akan berbicara tentang komunitas nih, komunitas FOSE. Nah, boleh dijelasin nggak sih Bang, FOSE itu apa dan bergerak dalam bidang apa? Oke, sebenarnya FOSE itu Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, di mana FOSE itu merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah ekonomi Islam. Jadi FOSE sendiri memiliki visi untuk membumikan yang namanya ekonomi Islam. Nah, FOSE ini juga merupakan wadah untuk mengumpulkan KC-KC gitu. Wadah untuk tempat KC-KC, sedangkan KC itu kelompok studi ekonomi Islam, yaitu kelompok yang membentuk kajian-kajian tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah gitu. Oh baik, berarti seperti itu ya, ada FOSE dan juga ada KC ya? Iya. Berarti tadi FOSE tujuannya untuk membumikan ekonomi Islam kepada masyarakat gitu ya? Iya benar. Bisa jelaskan nggak Bang, kenapa bisa berdiri nih FOSE ini sehingga bisa berdiri sampai saat ini? Sebenarnya sejarah dari FOSE ini adalah pada tahun 1998 itu kan terjadi krisis moneter di Indonesia. Jadi ada salah seorang mahasiswa dari Universitas Diponegoro namanya Sidik Haryono. Ia membentuk sebuah komunitas gitu kan Bang, komunitas kelompok untuk membahas bagaimana sih ekonomi di Indonesia gitu. Jadi ya dia mengumpulkan mahasiswa dan mahasiswa itu ditanyanya bagaimana sih tentang ekonomi. Nah, mereka itu juga kurang pengetahuan tentang ekonomi moneter dan ekonomi syariah. Jadi pada tahun 1999 Sidik Haryono ini silaturahmi gitu dengan Bapak Adi Walman Karim gitu, yang kita kenal sebagai tokoh ekonomi Islam sekarang. Nah, jadi setelah itu baru dia mendapatkan edukasi dan menanyakan bagaimana pergerakan ekonomi Islam. Nah, karena dia yakin nih, Sidik Haryono yakin bahwa krisis moneter itu bisa dicegah dari ekonomi Islam. Nah, makanya pada tahun 2000, pada tanggal 11 sampai 13 itu diadakannya Kongres Kokase di IAIN Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan UIN Syarif Hidayatullah. Nah, pada tanggal 13 Mei tahun 2000 itu disahkan yang namanya Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam gitu Bang. Oke. Berarti tadi awalnya karena ada kebijakan krisis moneter Indonesia sehingga tadi teman-teman dari Undip resah dengan adanya kondisi perekonomian yang saat itu memang anjlok, dan teman-teman dari Undip tadi katanya buat Kokase ya, Kokase untuk bisa merumuskan bagaimana penyembuhan ekonomi tadi ya yang merosot karena krisis moneter, dan dibentuklah tadi FOSE. Iya benar. Oke. Maaf tadi FOSE kepanjangannya? Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Oh gitu. Nah jadi kalau FOSE ini juga kan berarti lebih fokusnya ke dalam bidang dakwah di ekonomi Islam gitu. Pasti ada dong ya kegiatan-kegiatan rutinnya yang sedang dijalankan. Nah boleh tahu nggak sih itu apa aja sih kegiatan rutinnya gitu yang dijalankan? Siapa yang mau jawab? Fadli. Saya. Nah, untuk di FOSE Sumbagut atau FOSE nasional. Jadi FOSE itu kan ada dari nasional, lalu di regional itu kebetulan regional Sumatera bagian utara namanya FOSE Sumbagut, dan di bawahnya baru ada kasih kelompok studi ekonomi Islam di tiap universitas Kak. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan FOSE sendiri itu ada banyak ya. Untuk kegiatan nasional itu ada temu ilmiah nasional, lalu ada musyawarah nasional, dan untuk di kegiatan dan ada rapat kerja nasional, dan juga untuk kegiatan-kegiatan di regional juga ada. Nah, untuk kegiatan di regional itu ada musyawarah regional, rapat kerja regional, dan temu ilmiah regional. Seperti itu. Wah, bagus sekali ya ininya ya, kegiatan-kegiatannya ya. Dan dari kegiatan-kegiatan itu, tadi belum Fadli jelasin ya, kalau untuk yang musyawarah tadi itu untuk pemilihan ketua ya.
Maksudnya untuk pimpinan seperti itu. Jadi kalau untuk yang nasional itu pemilihan Presnas, dan untuk di regional pemilihan koordinator regionalnya Kak. Dan untuk rapat kerja regional maupun rapat kerja nasional itu untuk merancang bagaimana 1 tahun periode itu apa sih program kerja yang ingin dibuat atau dicanangkan dari nasional maupun di regional itu sendiri. Dan untuk temu ilmiah nasional maupun temu ilmiah regional ini mewadahi para mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam di tiap universitas. Itu kita wadahi untuk kompetisi seperti itu. Jadi untuk mengasah intelektualitas dari para kader-kader KC seperti itu. Jadi kan bukan hanya tentang edukasi ekonomi Islam saja, tetapi juga ada terasah untuk bidang prestasi seperti itu. Sebagai daya tarik juga Kak. Jadi itu sebagai nilai jual tersendiri sih, terutama di KC untuk bisa para mahasiswa-mahasiswi ini ya khususnya untuk gabung ke KC seperti itu. Itu tadi banyak sekali kegiatannya ya. Yang saya tangkap tadi tuh FOSE itu ada tingkatannya berarti ya Bang Abang ya? Iya, dari benar. yang nasional, regional, kemudian kampus ya, tingkat kampus atau tadi disebut KC. Iya. Gitu. Mungkin bisa jelaskan nggak Bang Putra atau Bang Azmi, Bang Fadil, saat ini regionalnya tersebar di mana aja gitu, atau kampus-kampusnya di mana aja nih Bang? Iya. Oke, kalau berbicara masalah regional ataupun kampus, itu di FOSE sendiri itu udah 14 regional dari Sumatera, dari Indonesia Bang ya? Iya, se-Indonesia. Jadi dari regional dari regional Sumbagut, Sumatera bagian utara itu regional kita. Nah, itu sampai Sulawesi Barat dan Maluku gitu. Jadi ada 14 regional yang tersebar, sedangkan kampus itu ada 268 kampus. 264 Iya. kampus. Dan juga kader FOSE itu lebih dari 20.000 gitu Bang. 20.000 aktivis ekonomi syariah se-Indonesia. Luar biasa sekali ya Kalau Bang. misalnya kita pergi ke sana ke manapun kita jadi ada ini ya, Iya, banyak bener. teman-teman Relasi, yang jaringannya. Iya. Jaringannya. ya. Wah, banyak banget manfaatnya ya. Nah, berarti kalau dibilang tadi tuh ada banyak tuh ya kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kan ada dari musyawarah nasional, kalau misalnya dari FOSE nasional, ada juga musyawarah regional, kalau misalnya di regional nih ya. Nah, kalau yang kegiatan yang sekarang yang lagi dilakukan itu yang lagi mau dikerjakan itu apa gitu? Pasti ada dong ya timeline-timelinenya. Dan sekarang ini yang lagi dipikirkan banget itu apa? Kegiatan yang sekarang yang akan dilaksanakan yang deket gitu. Oke. Nah, jadi yang udah dijelaskan saudara Padli tadi, kan ada Temilrek. Nah, FOSE Sumbagut ini bakalan mau mengadakan yang bentar lagi itu Temilrek di bulan 3 atau bulan 4 gitu. Nah, jadi yang udah dijelaskan teman tadi, Temilrek itu untuk kompetensi mengasah edukasi tentang sejauh mana ekonomi Islam mereka gitu, ekonomi syariah. Nah, jadi itu sih kegiatan yang terdekat, iya benar. Berarti tadi dengan adanya Temilrek ini bakal dites keilmuannya ya tentang ekonomi syariah sendiri gitu. Iya benar. Berarti tadi ada tingkatannya, kalau daerah nasional berarti ada 14 regional itu akan bertemu ya. Iya, benar, bakal iya. bersaing di Temilnas. Nah, kalau tadi regional berarti setingkat regional itu akan bertanding juga tingkat regionalnya gitu ya dari masing-masing kampus gitu ya Bang ya. Bang mau tanya nih Bang, kira-kira kontribusi yang sudah diberikan FOSE untuk ekonomi syariah itu seperti apa Bang? Mungkin dari Bang Putra bisa jawab. Baik Bang, untuk kontribusinya ya FOSE terhadap Indonesia ya, khususnya itu ya ada beberapa hal yang memang sudah ya ada besar untuk kita lakukan di Indonesia ini. Ya dari tahun 2000 sampai sekarang ini kita lihat sekarang aja di Indonesia itu sudah berkembang. Itu juga dari terobosan-terobosan mahasiswa, pemuda dan mahasiswa. Dan juga kita juga tidak hanya dari berharap dari kita-kitanya aja, tetapi kita tetap meminta bantu kepada alumni kita yang sudah dulu yang juga orang yang memang aktivis ya penggiat ekonomi Islam di Indonesia itu. Nah itu kalau yang di Indonesia ya, tadi kalau nggak salah saya dengar itu yang abang-abang ini yang di Sumbagut ya? Iya, Nah iya. kalau yang di Sumbagut sendiri gimana? Kalau di Sumbagut sendiri? Kalau di Sumbagut sendiri yang terobosan yang bakalan kami buat itu di tahun kami itu terobosannya adalah adanya terbentuk 2 divisi baru gitu kan Kak, divisi baru kelembagaan dan Serikandi. Nah, jadi
terobosan yang kami buat adalah FOSE ini harus dekat gitu dengan stakeholder yang ada di Sumatera bagian utara, baik dari Banda Aceh maupun Medan gitu. Jadi ketika kita sudah dekat dengan stakeholder, maka kegiatan kita itu bakalan mudah dibantu gitu terrealisasi. Dan juga banyak nih kegiatan di FOSE nasional yang sudah benar-benar MOU kerjasama dengan stakeholder yang ada di Indonesia gitu Kak. Baik, berarti sesuai juga dengan namanya ya, betul-betul di sini tempat wadah untuk saling bersilaturahim gitu ya. Benar-benar. Oke, Bang mau tanya juga nih, kira-kira kan tadi peserta atau keanggotaan komunitas FOSE itu mahasiswa ya. Mau tanya, kira-kira antusiasme dari mahasiswa, khususnya millennials gitu ya Bang, terhadap FOSE itu seperti apa Bang saat ini kondisinya? Mungkin Bang Fadil bisa jawab Bang? Oke, ini luar biasa ya untuk antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa, khususnya dari cerita setiap KC. Ini khususnya di Sumbagut itu sendiri, apalagi jadi untuk di KC itu sendiri kita ada 2 open recruitment. Yang pertama itu DEI atau Diklat Ekonomi Islam, lalu open recruitment tahap 2 itu SET Syariah Economic Training. Nah dari 2 pengkaderan tersebut, disitulah para mahasiswa-mahasiswi dari tiap universitas bisa bergabung dengan KC. Yang kemudian mungkin barangkali akan ada rekomendasi dari KC untuk mereka bisa gabung di FOSE Sumbagut maupun di FOSE nasional nantinya. Nah untuk antusiasme itu sendiri itu sangat antusias ya, terutama di Sumbagut ya, dari setiap universitas itu dilihat dari rata-rata itu 50 sampai dengan 150 peserta itu selalu ada di tiap ajang rekrutmennya, baik DEI maupun SET itu sendiri. Nah itu merupakan wadah bukan hanya sekedar open recruitment, tetapi juga disitulah wadah utama kami untuk bisa memperkenalkan, mengedukasi mereka tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah khususnya secara dasar. Minimal mereka bisa membuka dulu gitu rekening syariah atau rekening bank syariah. Bisa dilihat juga dengan kondisi saat ini, apalagi pandemi saat ini seperti itu Kak. Nah, iya kan Kak? Jadi untuk pandemi saat ini dimulai dari 2020 ya, meledaknya itu kalau nggak salah di bulan Maret. Dan itu kita mengalami krisis ekonomi sampai dengan hari ini gitu kan. Bahkan pernah di kuartal kedua kita sampai dengan minus 5%, bayangkan aja seperti itu. Dan di saat itu juga para perbankan konvensional itu mengalami penurunan yang signifikan seperti itu, terutama dalam hal nasabahnya, profit dan lain sebagainya. Namun walaupun di kondisi saat ini justru perbankan syariah itu melesat jauh. Ini di samping pelayanan dan lain sebagainya, tetapi di samping itu juga ada edukasi dalam hal ekonomi syariah, minimal tentang kenapa sih harus masuk atau harus nabung di perbankan syariah, dan hal tersebut diedukasi dari KC seperti itu Kak. Jadi ada kontribusinya di situ. Bayangin aja tadi mungkin disebutin ada 20.000 maksudnya 20.000 kader KC seperti itu seluruh Indonesia. Dan itu jumlah itu tadi belum termasuk alumni-alumninya ya Bang ya? Belum, itu kader aktif. Kader-kader aktivis ekonomi syariah itu banyak sekali ya Bang ya di Indonesia. Alhamdulillah. Dan mungkin dari sobat DPF TV di rumah ada yang mungkin mau daftar atau gabung gitu ya di FOSE, atau mungkin di regionalnya, di wilayahnya belum ada KC atau FOSE gitu. Itu mau daftar gabung di FOSE itu gimana Bang caranya Bang? Baik, untuk gabung ke FOSE dan KC, setiap kampus mungkin belum ada KC-nya, tapi pengen gabung nih ke komunitas kami FOSE. Itu ada beberapa syarat, mungkin ada 5. Itu yang pertama itu kawan-kawan di universitasnya itu mengajak mahasiswa, itu sekitar mahasiswa aktif itu 15 orang, dan juga dikumpulkan dengan KTM yang aktifnya. Itu salah satunya yang pertama. Yang kedua juga mereka harus membuat ADRT, yaitu maksudnya ya siapa yang mau bergabung ke mereka itu, apa dibuka seluruh universitas atau juga di fakultasnya atau di jurusannya, itu harus memiliki ADRT KC-nya. Nah yang kedua juga mereka dilihat harus aktif dalam 1 tahun, sehingga dia akan didaftarkan ke nasional, dilihat bagaimana komitmen dia terhadap FOSE sendiri. Mungkin ada beberapa hal lainnya, mungkin itu sih yang intinya yang paling wajibnya itu ketiga ini. Berarti tadi harus
ada rekomendasi dari kampusnya ya Bang ya. Iya, dari Kemudian kampusnya. tadi ada Ada. dibuktikan dengan KTM, kalau KTM. emang dia memang benar-benar mahasiswa di tempat itu. Iya benar. Dan kemudian tadi ada susunan ADART, anggaran ADART. dasar rumah tangga. Iya benar. Jadi itu semua diserahkan ke FOSI nasional ya Bang ya. Fokus nasional. Agar bisa ditindaklanjuti dan kemudian mereka juga harus melewati masa percobaan selama 1 tahun. 1 tahun ya Bang. Jadi nggak mudah juga ya. Ada prosesnya panjang gitu ya. Ya intinya pokoknya yuk kawan-kawan kalau misalnya mau bergabung ya kita inilah welcome semua kawan-kawan. Terbuka ya Bang ya untuk bisa sama-sama membumikan ekonomi Islam tadi sesuai dengan visinya. Gitu. Nah, baik. Pasti suatu komunitas itu ya nggak mungkin nggak ada strukturnya gitu ya untuk menggerakkan dari komunitas itu sendiri, bener ya? Iya benar. Nah, boleh tahu nggak sih kalau FOSE sendiri itu dia itu mempunyai divisi-divisi apa aja gitu? Nah, kalau berbicara divisi di nasional sendiri, FOSE nasional itu ada 5 divisi. Yang pertama divisi kelembagaan, yang kedua divisi kaderisasi, yang ketiga divisi media dan infokom, yang keempat divisi keuangan, dan yang kelima divisi keilmuan gitu. Nah, sedangkan di FOSE Sumbagut sendiri itu ada 5 divisi juga. Nah, yang pertama kaderisasi, yang kedua keilmuan, yang ketiga infokom, yang keempat Serikandi, dan yang kelima kelembagaan juga. Kelembagaan juga. Berarti yang membedakan tadi divisinya Serikandi ya Bang ya. Kalau di nasional dia nggak fokus ke Serikandiannya, kalau di regional lebih spesifik ke Serikandian gitu ya. Benar. Baik. Ada 5 tadi divisinya ya. Iya benar. Nah, kalau dari kegiatan ini kan lagi pandemi gitu ya, gitu. Masih 5 divisi itu masih bisa memberikan kontribusi nggak sih gitu? Ada nggak sih yang bisa dijalankan gitu? Nah, untuk yang dijalankan ya gimana ya Kak? Kebetulan kita sedang mengalami pandemi COVID-19 gitu kan. Yang mana semua serba terbatasi dari kebijakan PSBB, physical distancing, social distancing dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan kami untuk terus bergerak. Karena kembali lagi ya Kak, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar gitu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus berkontribusi bagi bangsanya, terutama dalam FOSE Sumbagut ini sendiri dari setiap bidang. Nah, untuk ini mungkin Fadli nggak jelasin secara spesifik setiap bidang. Cuman baru-baru ini kemarin kita ada kegiatan galang dana Kak, galang dana untuk bencana banjir waktu di tebing tinggi ya, tebing tinggi kemarin itu, dan itu kita bergerak dengan seluruh KC yang ada di Sumbagut. Bahkan gerakan ini juga merambah ke nasional, jadi seluruh mahasiswa yang ada KC-nya itu semua bergerak untuk ngebantu bencana tersebut. Jadi kita turun ke jalan dan ya bergeraklah untuk meminta bantuan gitu ya kepada masyarakat untuk ngebantu banjir di tebing tinggi tersebut ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan formal secara struktur organisasi itu dari setiap bidang juga ada, dan sebenarnya ini baru dicanangkan karena kami baru rapat kerja regional Kak sekitar 1 pekan yang lalu, sehingga untuk programnya memang belum terlalu kelihatan dari setiap bidang karena memang baru dirancang, dan ya insya Allah juga seiring berjalannya waktu kami juga akan hadir seperti itu. Iya, kontribusi dari program-program kerja yang telah kami canangkan seperti itu. Walaupun dalam keadaan pandemi ini mungkin bisa dilakukan secara online juga ya? Iya benar, jadi nggak ngebatasin Kak sebenarnya. Mungkin untuk 1 pekan ini kami lebih fokusnya ke administrasi sih sebenarnya Kak. Jadi mungkin di pekan ke depan itu baru mulai dari setiap bidang untuk menjalankan program kerjanya secara kompleks seperti itu. Baik, oh gitu ya. Berarti ini baru memulai program kegiatan gitu Iya, ya, baru ya. Baik. Dan ada juga seperti kampanye untuk join juga ke perbankan syariah seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang sederhana yang bisa kami lakukan saat ini. Seperti itu. Baik, mantep banget. Tetap semangat ya. Oh iya, mungkin Bang Azmi bisa jelasin apa sih Bang keuntungan ketika kita itu bisa bergabung dengan FOSE gitu? Nah, sebenarnya kalau berbicara keuntungan banyak gitu kan Bang, banyak keuntungannya. Yang pertama, kita mendapatkan pengetahuan tentang edukasi ekonomi syariah gitu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah gabung di FOSE itu sangat erat yang namanya ukhuwah. Nah, ketika kita sedang melakukan kegiatan baik nasional maupun agenda regional, itu selalu ukhuwah yang paling penting. Kita bertemu dengan teman-teman yang ada di KC gitu. Walaupun kegiatan misalnya seperti Temilrek gitu, walaupun kompetisi, tapi yang paling penting di situ adalah ukhuwah kita, ukhuwah kebersamaan kita, bagaimana kita itu bisa dekat lagi sama teman-teman walaupun beda universitas gitu Bang. Tetapi ya itu yang paling
sangat penting gitu di dalam FOSE ini adalah ukhuwahnya, baru dakwah dan ilmiah terakhir gitu. Tagline tadi ukhuwah, dakwah, ilmiah. Ada 3 tagline. Baik teman-teman dari FOSE ada nggak sih tagline-nya dari FOSE itu sendiri gitu? Ya, kalau dari FOSE nasional sendiri itu ada tagline-nya semangat level up. Jadi gayanya seperti ini, semangat level up. Nah, sedangkan kalau di FOSE Sumbagut sendiri itu sinergi bersama gitu. Sinergi bersama. Sinergi. Ada pakai gaya juga? Sinergi bersama bisa gini. Sinergi bersama. Baik, terima kasih Bang Putra, Bang Azmi, dan Bang Fadil yang sudah hadir ke studio kita. Harapannya juga semoga ekonomi syariah di Indonesia ini lebih maju lagi dan berkembang ya Bang. Amin. Amin amin robbal alamin. Terima kasih Sobat DPR TV telah menyaksikan Community Talk. Dan jangan lupa saksikan Community Talk di hari Rabu jam 4 sore. Saya Alahyar Siregar. Dan saya Indra Medina Syukri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel-channel DPR TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.